Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam ibadah secara online. Siapkan diri beribadah dengan pakaian rapi dan sopan seperti ke gereja. Duduklah dengan rapi dan sopan dengan tidak berbaring dan melakukan aktivitas lain. Siapkan hati sebelum ibadah dimulai. Ikuti liturgi yang telah disusun. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja. Ikuti ibadah online hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Mari masuk dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru GKMI Semarang melalui Instagram GKMI.Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita bersama dengan keluarga. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, untuk memperingati hari Jumat Agung ini. Mari kita sembah Tuhan kita, sebab hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita ada di sini sampai hari ini. Kebaktian Jumat Agung. Pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Dari permulaan
Ibrani pasal 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Kita percaya tidak ada yang lebih besar dari Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan keagungan hanya bagi Dia. Sebab Dia yang besar, perbuatannya ajaib. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jumat itu, dalam cemooh dan cibir, Yesus berjalan menapaki perbukitan Golgota. Penuh gaya, seorang tentara membawa tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Gelak tawa terdengar, seolah sebagai respon atas Yesus yang terluka. Bayang-bayang pengkhianatan seakan-akan menari-nari di mata Yesus. Yudas, Simon, dan entah siapa lagi. Ketika paku tajam menghujam tangan dan kakinya, dalam erang pedih dan luka, ia berteriak lirih, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jumat ini ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu untuk memberi pengampunan bagi kami.
bukan karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi justru karena kami sudah tahu dan tetap melakukan. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-olok Yesus, seakan ia yang paling baik, ia yang paling benar. Namun penjahat yang satu justru menyadari keberadaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Kepadanya Yesus berujar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui keberadaan kami. Kami adalah para penjahat. Kami telah melakukan berbagai tindakan kejahatan di mata-Mu. Tuhan, mampukan kami menjadi penjahat yang sadar akan dosa dan kelemahannya. Sungguh besar kasih dan pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Sejauh timur dari barat, Ia membuang dosa dan pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan.
jauh, kau lihat ibumu berdiri di sudut dalam derai air mata cinta. Dalam sekarat pun engkau masih mengingat ibumu, hingga engkau berkata lembut, "Ibu, inilah anakmu." Jumat ini ya Tuhan, kami belajar dari teladan-Mu untuk menghormati dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Seperti sabda, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih yang lemah lembut, kasih yang memaafkan, kasih yang murah hati, kasih yang tulus, kasih yang kudus seperti kasih Tuhan. Jadilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jumat itu, kala nyawa di ujung nafas, kala gelap menutupi siang, Sang Bapa pun seakan meninggalkan Yesus. Seonggok kengerian mencipta ketakutan. Ia harus berjalan tanpa Sang Bapa, masuk dalam kerajaan maut. Dengan gemetar ia berujar, "Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani." Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui kami memiliki Tuhan yang baik, yang rela berkorban bagi kami. Tuhan yang tidak lagi melihat kami sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Jumat itu, kala nyawa mulai merenggang, Engkau bersedia merenggu anggur derita, sehingga Engkau berujar parau, "Aku haus." Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah hamba yang setia. Ampuni kami Tuhan, oleh karena kami sering tidak setia, hanya pandai berjanji, namun abai melakukan. Jumat itu, derita hampir mencapai puncak. Dalam keyakinan tiada tara akan rencana agung Sang Bapa, Yesus menuntaskan drama kesetiaan seorang anak manusia. Ujarnya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau begitu baik pada kami. Kami ingin melanjutkan karya kami dengan berseru pada kuasa bimbingan. Kita
meninggalkan cara hidup kita yang lama. Karena Tuhan sudah membayar dosa kita. Bukan dengan emas atau perak, tapi oleh karena kasih dan pengorbanannya. Bukan dengan barang Firaun, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal Tuhan, Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jumat itu, salib menjadi saksi kesetiaan seorang hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dengan senyum kemenangan, Ia mengakhiri semuanya untuk kembali pada tahtanya yang mulia. Sudah selesai. Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari kemenangan ada dalam genggaman-Mu. Ajar kami untuk beriman kepada Engkau senantiasa. Pengorbanan Tuhan atas hidup kita, mahkota duri, lubang paku, bilur di sekujur tubuhnya, serta tusukan tombak. Begitu besar kasih-Nya pada kita. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa memohon Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah Jumat ini, kami memperingati akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang kekal, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu ini, supaya kami bukan hanya tahu, tetapi juga yakin bahwa kasih-Mu itu sempurna, ajaib, tidak berubah dan tidak berkurang selama-lamanya. Bahkan kami juga boleh belajar lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang terbatas, kiranya boleh Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya ajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 7 ayat yang kedua. Ibrani pasal 7 ayat yang kedua. Lalu kita lanjutkan sampai ayat yang ketiga. Saya membaca dari Ibrani 7 ayat 2 dan 3. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh bacaan kita dari Ibrani pasal yang ke-7 ini, Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada pagi hari ini adalah sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Ayat itu, judul itu diambil daripada didasarkan ayat yang ketiga pada bagian akhir ini. Di dalam ayat yang ketiga pada bagian akhir ini dikatakan, ia atau Melkisedek itu tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya kita ini suka dengan sesuatu yang semuanya termasuk di dalamnya. Sesuatu yang sudah satu kali untuk seterusnya. Kalau bisa tidak rusak-rusak, tidak ganti-ganti, tidak berubah-berubah. Ya sudah gitu saja. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita mengambil contoh yang sederhana. Kalau orang makan begitu ya. Kalau orang makan itu ada istilah all you can eat. All you can eat. Maksudnya adalah sekali bayar ya untuk semuanya. Mau makan berapa banyak, sekuat-kuatnya,
sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Silakan. 1 kali bayar untuk semuanya. Barangkali kita juga senang kalau bisa bukan cuma sekali datang itu saja. All you can eat barangkali kita bisa berkata, ya sudahlah sekali bayar untuk seumur hidup. Wah, kalau ada yang begitu, kayaknya yang beli senang, yang jual tidak senang Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya soal makanan juga, soal minuman juga ada yang demikian. All you can drink. Ada yang sekali bayar untuk semua. Minuman itu mau sebanyak apa, kita bisa refill berkali-kali, refill terus menerus. Sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya. Hanya bayar 1 kali saja. Kita senang dengan hal itu bukan Bapak Ibu sekalian? Atau kalau dalam asuransi ada yang namanya all risk. All risk itu ya sama, isinya kurang lebih artinya sama. Bila mana ada keluhan atau barangkali kecelakaan, dimanapun, kecelakaan bagaimanapun, di cover, ditanggung, dijamin. Sekali bayar untuk semua kejadian yang akan dialami oleh kendaraan yang diasuransikan tersebut. Atau kalau kita bandingkan lagi dengan istilah, misalnya kalau perjalanan, tour, ada yang namanya all in. Itu charge-nya atau biayanya, ongkosnya sudah all in. Sudah termasuk perjalanannya, termasuk nanti masuk tempat-tempat wisata, transportnya, hotelnya, makanannya, guide-nya, semuanya. Senang dengan istilah all in. All you can eat, all risk, all in, dan all yang lain. Kita suka yang seperti itu barangkali Bapak Ibu sekalian. 1 kali untuk segalanya. 1 kali untuk semuanya. 1 kali untuk seterusnya. Minum vitamin juga demikian. Kalau bisa ada yang namanya multivitamin. 1 tablet, 1 butir vitamin. Semua vitamin yang dibutuhkan oleh manusia sudah ada di dalamnya. Bapak Ibu, saya juga suka dengan hal seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini kita bukan bicara mengenai vitamin. Atau bicara mengenai asuransi. Atau yang lain sebagainya. Kita mau bicara mengenai kasih-Nya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih-Nya Tuhan itu ajaib. Tidak berubah, tidak berkurang, tidak bercacat celah, tidak rusak oleh karena segala apapun yang terjadi di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita perhatikan bicara mengenai kekekalan kasih Tuhan. Kekekalan janji Tuhan. Kekekalan rencana Tuhan. Kita bisa lihat misalnya contoh di dalam perjanjian lama. Saat Tuhan memberikan pelangi kepada orang-orang yang baru saja melewati air bah. Nuh dan keluarganya. Kejadian pasal 9 saya membaca ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Sekali berjanji untuk seterusnya. Sekali berkata untuk selamanya. Bukan cuma di dalam perjanjian baru. Bukan soal hanya tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan itu memang demikian. Apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya, ya sudah 1 kali untuk selama-lamanya. Misalnya lagi kalau kita melihat mengenai pernikahan.
Pernikahan di dalam rencana Tuhan adalah satu kali untuk selamanya. Makanya Tuhan berkata dalam firman-Nya, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas sekali, satu kali untuk seterusnya. Memberikan tanda pelangi, gak diganti-ganti Bapak Ibu. Bukan lalu akhirnya, oh kemarin gak jadi, kemarin kurang bagus, sekarang saya kasih tanda yang lain. Gak begitu Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan persoalan tadi pernikahan. Demikian juga tadi kalau kita membaca ayat yang ketiga mengenai Melkisedek. Dikatakan di sana bahwa dia akan menjadi imam sampai selama-lamanya. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau bicara mengenai kasih-Nya Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kita peringati hari ini di dalam ibadah Jumat Agung ini. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan itu sanggup untuk memberikan sesuatu dan menjaminnya sampai selama-lamanya? Sekali lagi saya ulangi pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu sanggup untuk memberikan sesuatu dan kemudian menjaminnya selama-lamanya? Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini kita fokus kepada hal tersebut. Kita mungkin tidak bicara dan diskusi hal-hal yang lain sebagainya, menggali topik-topik yang lainnya. Tapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah, apakah Tuhan itu sanggup? Apakah kasih-Nya? Apakah keselamatan yang Tuhan beri kepada kita? Itu adalah kekal, betul terjamin. Tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, tidak bisa berubah sampai selama-lamanya Bapak Ibu sekalian. Jawaban saya tentu iya dan amin. Jelas, sanggup, betul, mutlak, absolut, tidak berubah, kekal sampai selama-lamanya. Beberapa alasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karena kuasa Tuhan itu juga berlaku selama-lamanya. Tuhan bukan hanya berkuasa pada zaman dahulu saja, tetapi melewati dan melampaui segala zaman. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan hanya masalah waktunya, bicara masalah penyakit misalnya. Tidak ada penyakit tertentu yang hanya itu saja yang dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tapi segala penyakit, segala persoalan masalah kesehatan, tidak ada masalah bagi Tuhan. Bahkan kematian pun tidak ada masalah bagi Tuhan. Hanya dengan satu kata, Tuhan berkata kepada Lazarus, Lazarus yang sudah mati tadi, keluar. Selesai Bapak Ibu sekalian. Tidak ada batasan bagi kuasanya Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Mau bicara persoalan apa, di dalam zaman di mana, di tempat di mana, pada waktu yang bagaimana, jumlah orang yang berapa, dan lain sebagainya. Tidak menjadi persoalan bagi kuasa Tuhan. Dan itulah yang juga perlu kita ingat seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kita diberikan contoh doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, di sana diselipkan kalimat supaya kita tidak lupa akan hal tersebut. Saya membaca dari Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kasih-Nya Tuhan itu bisa satu kali untuk selama-lamanya? Apakah kematian Yesus cukup satu kali untuk selama-lamanya? Apakah penebusan harga yang dibayar oleh Yesus cukup
satu kali untuk selama-lamanya? Jawaban saya, ya, bisa. Sanggup. Kenapa? Yang pertama, karena kuasanya memang berkuasa untuk selama-lamanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kuasanya, tetapi pemberiannya memang juga punya kualitas, mempunyai bobot, mempunyai tingkat, mempunyai nilai yang juga berlaku sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan beri kepada kita bukan sesuatu yang hari ini baik, besok rusak. Yang hari ini bagus, besok jelek. Yang hari ini indah, besok tidak indah lagi. Apa yang Tuhan beri kepada kita mempunyai kualitas, mempunyai kekuatan yang berlaku bertahan sampai selama-lamanya. Saya membaca dalam Yohanes 4:14 berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya air tersebut yang Tuhan beri kepada kita yang bisa memberi kepada kita hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Tapi juga roti hidup, Bapak Ibu sekalian. Pada bagian yang lain, Yohanes 6:51 berkata, Yohanes 6:51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kuasanya berlaku selama-lamanya. Pemberiannya berlaku selama-lamanya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kehendaknya berlaku untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak sama seperti manusia. Ada banyak manusia bisa berencana. Ada banyak manusia bisa berkata. Ada banyak manusia bisa berjanji. Tetapi apa yang direncanakannya hari ini demikian, besok berubah. Apa yang dikatakannya hari ini demikian, besok tidak demikian. Hari ini apa yang dijanjikannya luar biasa, tapi besok dia ingkari janjinya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan tidak demikian. Apa yang dikatakannya, apa yang direncanakannya, apa yang dijanjikannya, terus berlaku demikian. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada janjinya yang berubah-berubah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya berlaku harian, bulanan, tapi sampai ribuan tahun. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, janji-janji Tuhan berlaku sampai hari ini. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, suara Tuhan, kata-kata Tuhan, semuanya tidak pernah berubah. Kehendaknya kekal sampai selama-lamanya. Saya membaca di dalam Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8:51 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kuasanya berlaku untuk selama-lamanya. Pemberiannya juga berlaku untuk selama-lamanya. Kehendaknya juga berlaku untuk selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, jaminannya juga berlaku untuk selama-lamanya. Tuhan menjamin, memberikan garansi, memberikan kepastian yang teguh, yang kokoh,
yang berlaku untuk selama-lamanya. Saya membaca ayat yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini berkata pasti tidak akan binasa. Siapa yang mengatakan? Tuhan. Apakah kita menerimanya? Apakah kita meyakininya? Apakah kita percaya kepadanya? Dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, di dalam hari-hari yang kita jalani saat ini, kita mengalami banyak sekali masalah. Tekanan, stres, kita mengalami beban hidup yang luar biasa, kesulitan yang sungguh luar biasa. Korban atau orang-orang yang sakit begitu banyak. Orang-orang yang meninggal begitu banyak. Banyak orang menjerit, banyak orang sungguh tergoncang akan imannya. Ada banyak orang berkata bahwa Tuhan itu sudah tidak mengasihi manusia. Ini adalah hukuman. Tuhan marah kepada manusia. Tuhan tidak mengasihi manusia. Tuhan mau supaya manusia binasa. Ada banyak orang goncang imannya. Mari saya menceritakan sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Suatu kali ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, pengantin baru. Mereka menyeberangi sebuah danau berdua Bapak Ibu sekalian. Suasana yang romantis, suasana yang indah dialami oleh sepasang pengantin baru ini. Tetapi di dalam perjalanannya tiba-tiba ada angin besar. Tiba-tiba ada gelombang besar Bapak Ibu sekalian. Menggoncangkan kapal itu. Seolah-olah ingin menenggelamkan kapal itu. Angin begitu besar, suara yang menakutkan, langit yang begitu gelap, gelombang yang tinggi menghantam kapal mereka, perahu yang mereka naiki. Sang istri sudah takut, berteriak, mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia begitu cemas. Tetapi herannya sang suami yang duduk di dekatnya, wajahnya tenang, wajahnya penuh dengan kedamaian. Sang istri dengan heran, bingung bertanya sama suaminya, kamu tuh kok aneh tuh? Laut, danau yang airnya begitu tinggi, angin yang begitu besar. Kita ini sudah tergoncang demikian. Air sudah masuk ke dalam kapal perahu kita ini. Kita ini hampir tenggelam. Kamu tuh kok tenang-tenang? Kok bisa? Sang suami tidak langsung menjawab. Tetapi dia rupanya membawa sebilah pedang Bapak Ibu sekalian. Yang tajam. Kemudian dia menghunus sebilah pedang tadi. Meletakkan di hampir menyentuh leher daripada istrinya. Lalu sang suami bertanya, apakah engkau takut? Si istri berkata, bahkan dengan tertawa, masih bisa tersenyum Bapak Ibu sekalian. Dia berkata, tentu tidak. Suami bertanya, kenapa kamu tidak takut? Ini pedang sangat tajam. Si istri berkata, karena aku tahu engkau mengasihi aku. Maka aku yakin kamu tidak mungkin sampai membahayakan atau melukai aku. Karena aku yakin cintamu padaku.
maka aku percaya tidak akan ada hal yang buruk terjadi padaku. Sekalipun pedang itu dekat di leherku. Sang suami berkata, demikian juga dengan badai ini, sayang. Memang badai ini luar biasa, menakutkan. Tetapi kalau kita yakin bahwa badai ini ada di tangan Tuhan yang mengasihi kita, maka kita bisa tenang, kita bisa yakin, kita bisa damai. Bapak Ibu yang kekasih, demikian juga dengan apa yang hari-hari ini kita alami. Yakinlah, kasih Tuhan bukan hanya pada zaman itu 2000 tahun. Kasih Tuhan bukan hanya pada saat itu, di situ. Tapi sampai hari ini, sampai selama-lamanya, pengorbanannya, salib yang dia jalani, kematiannya. Bukan hanya mengasihi kita sampai pada zaman ini saja, di dalam dunia ini saja. Tapi selama-lamanya, seterusnya, bahkan setelah dunia ini berlalu. Kasih Tuhan kekal adanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Yakinlah kepada kasih-Nya. Percayalah kepada kasih-Nya. Dan usahakanlah terus untuk bisa di dalam kasih-Nya. Bahkan membalas kasih Tuhan dengan segala yang ada. Sehingga kita boleh menyenangkan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Bukan hanya kasih-Nya, tapi kuasa-Nya, kesucian-Nya, keadilan-Nya, dan segala sesuatu padamu ya Tuhan. Hari ini di dalam peringatan Jumat Agung ini, kiranya kami sekali lagi boleh dikuatkan, diyakinkan akan kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga apapun yang kami alami, kelihatan begitu berat, berbahaya, menakutkan, sulit, dan membuat kami sungguh menderita. Biarlah kami tidak kehilangan keyakinan kami akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, bahkan atas berkat Tuhan yang bukan hanya berlaku di dalam dunia ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, supaya kami bukan hanya percaya dan yakin, tetapi kami juga sungguh hidup di dalam kasih-Mu dan selalu bertambah di dalam kasih kami kepadamu. Berusaha lebih keras, berusaha lebih sungguh, lebih taat, lebih suci, lebih patuh kepada semua rencana, kehendak, dan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang sudah mati buat kami dan yang sudah bangkit, kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat di dalam kasih Tuhan Yesus, hari ini tepatnya Jumat Agung. Kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menderita sengsara, disalibkan di atas bukit Golgota bagi penebusan dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga setiap orang yang mau percaya menanggapinya, maka kita sungguh-sungguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur bahwa penebusan dosa itu bagi kita semuanya. Dan kita dilepaskan dari maut sebagaimana kebenaran firman Tuhan bahwa maut ditaklukkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di dalam kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri di rumah masing-masing dalam kondisi dan situasi yang seperti sekarang ini, sambil kita mempersiapkan baik itu roti
yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan karena dosa isi dunia ini. Demikian juga air anggur sebagai lambang dari darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena dosa isi dunia ini. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah kita masing-masing, kita bersama berdoa untuk kita mengawali ibadah perjamuan kudus di Jumat Agung pada hari Jumat ini. Kita bersama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa penebusan kuasa Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya di hari Jumat Agung ini sudah genap, bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan dan semuanya menjadi genap bagi kami. Penebusan dosa bagi hidup kami, orang-orang yang percaya, keluarga-keluarga kami semuanya, jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam pengampunan dosa, dan anugerah Tuhan melimpah dalam seluruh kehidupan kita semua. Kita bersyukur bahwasanya di rumah kita masing-masing, kita berdoa agar supaya kuasa dan kasih Tuhan melindungi dan menyertai kita semuanya, dihalaukan akan segala gangguan dari COVID-19. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa itu melingkupi dan membasuh seluruh kehidupan kami semuanya. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini disediakan bagi semua warga jemaat yang telah menerima baptisan kudus, dan sedangkan bagi segenap jemaat simpatisan yang belum menerima perjamuan kudus, dipersilakan untuk mengikuti katekisasi, dan sesudah itu barulah bersama-sama kita merayakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan sengsara Tuhan Yesus bagi penebusan dosa kita semuanya. Kita sangat bersyukur bahwasanya itulah perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Maka pada malam itu, tatkala Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, diambilnyalah roti, lalu dipecah-pecahkannya, sambil sabdanya kepada para muridnya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi isi dunia ini. Ambillah dan makanlah. Kita makan bersama karena korban Tuhan Yesus yang sudah genap bagi kita semuanya. Demikian juga sesudahnya makan, diangkatnyalah cawan minuman yang berisi air anggur ini, sambil sabdanya kepada para muridnya, bagi kita semuanya, dengarkan firman Tuhan. Minumlah. Kita minum karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah genap bagi kita.
Mari kita bersama-sama mengucap syukur akan kasih sayang Tuhan dalam doa syukur kita bahwa pada hari ini di Jumat Agung kita melaksanakan perintah Tuhan yang menyatakan perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku sampai aku datang kembali ke dalam dunia ini. Bapa di surga, terpujilah kasih sayang dan anugerah Tuhan bagi kami. Kamilah yang mendapatkan akan kasih karunia Tuhan itu, kami mengalaminya dalam sepanjang kehidupan kami. Dari masa kanak-kanak kami, dari masa muda-mudi kami, dari masa tua kami terus mau mentaati dan melakukan akan perintah Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah bersabda kepada kami semuanya, perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Kami mohon berkat kasih sayang Tuhan memeliharakan dan menyertai keluarga-keluarga kami di waktu kami bersama-sama melaksanakan perintah Tuhan ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati roti sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi dosa isi dunia ini dan juga bagi kami. Dosa kami diampuni, kami ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan air anggur. Kami bersyukur bahwasanya air anggur perjanjian baru yang menjadi lambang dari darah Tuhan Yesus yang mengkuduskan dan menyucikan akan hidup kami. Maka perjalanan hidup kami dalam iman kepada Tuhan Yesus di hari-hari ini sampai di hari depan kami sungguh dapat mengalami begitu besar anugerah Tuhan, begitu mulia dan agung, karena kuduslah Tuhan, dan hidup kami telah dikuduskan. Sebagaimana firman Tuhan, hendaklah kamu kudus, sebagaimana Bapamu yang di surga kudus adanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, hari ini kami sudah melakukannya dalam kebersamaan kami sebagai warga jemaat Tuhan di GKMI Semarang ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa anugerah Tuhan itu melimpah bagi tiap-tiap keluarga kami. Karena itu hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus berdoa bagi semua keluarga-keluarga kami. Hari ini dan hari depan kami adalah di dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Hari depan kami ada hari esok yang luar biasa, karena Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur bahwa sebab Yesus Kristus hidup, ada hari esok yang penuh dengan berkat melimpah, jasmani demikian juga rohani. Berkati semua keluarga-keluarga kami. Terpujilah Tuhan Yesus Tuhan kami yang juga mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kita bersama berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah di hari Jumat Agung ini kita mengucap syukur
dan kita melakukan perintah Tuhan, dan kita bersyukur, senantiasa bersyukur di dalam doa, penyembahan, dan juga syafaat kita semuanya bagi keluarga, bagi semua kehidupan sesama yang ada di sekitar kita, bagi negara dan bangsa kita Indonesia. Kita selalu berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus agar semua gangguan COVID-19 ini segera dilalukan dari bumi Nusantara Indonesia. Itulah doa kita bersama, dan kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita selalu bersyukur, kita selalu bersukacita, kita hidup di dalam damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik semuanya. Di dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan melindungi, menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan persembahan syukur kita. Karena itu bersyukurlah kepada Dia, seperti sabdanya dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
panggung ini kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan kita di kayu salib. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian. Begitu besar kasih-Mu Tuhan padaku. Terima kasih untuk salib-Mu. dengan tangan yang terpaku di kayu salib. Yesus membentangkan pelukan Allah bagi dunia. Dengan suara yang lemah karena kering kehausan, Yesus tetap menuturkan kasih Allah yang sungguh dahsyat. dengan tubuh terkulai menanggung derita. Yesus Saat menyerahkan nyawanya, supaya seluruh ciptaan kembali menyadari dan mengalami cinta kasih Allah yang tidak terbatas. Pergilah dan beritakanlah itu bagi dunia. Di dalam Kristus kita alami kasih Allah. Bersama Kristus kita berlakukan kasih itu secara nyata. Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan masing-masing. Tetapi ingatlah selalu firman Tuhan. Apa yang kita alami semua ada di dalam izin Tuhan. Dan kasih-Nya tidak berubah kepada kita semua. Sungguh Ia betul mengasihi kita sampai selama-lamanya. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Ibadah Jumat Agung sampai di sini. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.